Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdan Cahrian, Anda biasa dipanggil Irdan, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab 3. Nomor stambuk 0302243098. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu filsafat. Jadi, ilmu filsafat adalah pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran, kepercayaan, dan sikap yang sudah dikunjungi tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih baik. General Concase, istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Adapun tokoh-tokoh filsafat Yunani, yaitu yang pertama Socrates. Socrates hidup sekitar tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Beliau sangat menaruh perhatian pada manusia dan menginginkan supaya para manusia yang ada di muka bumi ini mampu mengenali dirinya sendiri. Yang kedua, Plato. Gramsci pasti sudah tidak asing lagi dengan nama tersebut, yang bahkan dikenal sebagai filsuf terkenal sepanjang sejarah. Plato yang hidup sejak 427 sampai 347 SM ini mengemukakan atas pendapatnya bahwa realitas yang paling mendasar atau ide. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles hidup sejak 384 sampai 322 sebelum Masehi dan pernah menjadi murid terbaik dari Plato selama 20 tahun. Aristoteles ini senang melakukan perjalanan jauh ke berbagai tempat dan sempat menjadi guru dari Pangeran Alexander hingga dirinya menjadi Raja Alexander yang Agung. Yang keempat, Thales. Thales adalah tokoh filsuf yang berasal dari daerah Miletus, Yunani kuno, dan diperkirakan telah hidup di antara tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi. Beliau ini dianggap sebagai orang pertama yang berupaya mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal di segala benda yang ada di alam semesta ini. Adapun manfaat-manfaat mempelajari ilmu filsafat sebagai berikut. Yang pertama, mendorong cara berpikir kritis dengan melihat hakikat atau dasar persoalan hingga mengembangkan pertanyaan dari jawaban yang didapat. Yang kedua, membuat cara berpikir yang bijaksana. Seseorang yang mendalami ilmu filsafat berdasar pada kecintaan terhadap kebijaksanaan. Yang ketiga, membuat seseorang untuk berpikir dan merenung, bertingkah atau bertindak sesuai dengan keyakinan yang dianut. Adapun ciri-ciri berpikir filsafat sebagai berikut. Yang pertama, metodis. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, koheren. Metodis. Metodis itu menggunakan metode atau cara yang lazim dalam berpikir. Yang kedua, sistematis. Sistematis berpikir dalam suatu keterikatan antara unsur-unsur yang ada sehingga tersusun suatu pola pikir. Yang ketiga koheren. Jadi koheren itu tidak terjadi suatu yang bertentangan antara unsur-unsur yang ada. Sejarah perkembangan filsafat di dunia. Yang pertama, filsafat kuno. Dimulai dengan para pemikir seperti Thales, Pythagoras, Herodotus, dan Parmenides yang mendalami pertanyaan-pertanyaan tentang alam semesta, asal-usul, dan prinsip-prinsip dasar. Yang kedua, filsafat abad pertengahan. Pemikiran Kristen dan Islam memengaruhi filsafat abad pertengahan. Tokoh-tokoh seperti St. Augustinus dan Thomas Aquinas memadukan ajaran agama dengan filsafat klasik Yunani. Yang ketiga, Renaissance dan abad pertengahan. Renaissance, pemikir-pemikir seperti Leonardo da Vinci dan Galileo Galilei memulai revolusi ilmiah, menggabungkan
pemahaman empiris dengan pengamatan terhadap alam abad pencerahan tokoh-tokoh seperti Descartes, Hume, dan Kant mengembangkan pemikiran tentang rasionalitas, metode ilmiah, dan epistemologi. Yang keempat, filsafat modern awal. René Descartes memulai dengan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Maksudnya, Descartes menekankan pentingnya keraguan, metode untuk mencapai pengetahuan yang pasti. Adapun pentingnya belajar filsafat, ya pentingnya bagi kita belajar filsafat sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membantu mengungkap prinsip-prinsip dasar yang mendasari ilmu pengetahuan. Ini membantu ilmuwan dan peneliti memahami landasan teoritis dan metodologis dan disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, refleksi epistemologis. Mempelajari filsafat ilmu mengajarkan pentingnya refleksi atas sifat pengetahuan itu sendiri. Ini membantu ilmuwan mengenali batasan, ketidakpastian, dan prinsip-prinsip epistemologi yang mendasari klaim ilmiah. Baru yang ketiga, pengembangan metode ilmiah. Jadi filsafat ilmu dapat membantu dalam pengembangan metode ilmiah yang lebih baik dan lebih efektif. Ini dapat mendorong eksplorasi terhadap metode baru, pengujian ulang metode yang ada, dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana metode tersebut mempengaruhi hasil penelitian. Demikianlah penjelasan tentang ilmu filsafat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.